Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih para mahasiswa. Eh, kita hari ini akan melanjutkan lagi kuliah ilmu hama tumbuhan, dan kita akan menyambung pembahasan pertemuan sebelumnya, yaitu mengenal ordo-ordo serangga. Nah, baik. Hari ini kita akan membahas ordo Hemiptera. Nah, saudara sekalian, dari nama ordonya Hemiptera, hemi ini secara harfiah bermakna setengah. Jadi, interpretasinya ialah bahwa serangga di dalam ordo ini bersayap depan kurang lebih secara relatif sebagian atau setengahnya teksturnya menebal begitu ya, yang ke arah bagian sayap ke arah pangkal. Nah, bagian sayap ke arah ujung ini membranius. Nah, seperti itu. Nah, baik saudara sekalian, terbagi atas dua subordo, yaitu subordo Heteroptera. Nah, subordo Heteroptera inilah yang sayapnya kita sebutkan seperti tadi, yang setengah atau sebagian ke arah pangkal itu menebal. Nah, lalu yang sebagian ke arah ujung itu membranius. Nah, sayap yang seperti ini disebut sebagai sayap yang bertipe hemilitron. Nah, begitu, hemilitron. Nah, alat mulutnya ini haustellata, bukan mandibulata. Jadi komponen mandibel dan maksilanya mengalami modifikasi menjadi stilet yang fungsinya untuk menusuk jaringan tanaman, kemudian mengisap cairan tanaman. Jadi tipe mulutnya menusuk mengisap. Nah, baik. Heteroptera ini nama contoh dengan nama umum yang populer yaitu kepik. Jadi kepik. Nah, ini kepik, kepik gambarnya sebelah kan. Nah, ini adalah kepik dengan uh, bentuk stilet yang sedang menusuk jaringan tanaman. Metamorfosnya paurometabolic. Nah, ini saudara sekalian, inilah bentuk tampak punggung atau tampak dorsal uh, sayap hemilitron. Jadi sebagian yang ke arah pangkal inilah yang mengeras karena relatif lebih tebal begitu, dan yang ke arah ujung, sayap depan yang ke arah ujung ini membranius. Kalau sedang direntang keadaannya seperti ini. Yang ujung ini membranius, nah yang ke arah pangkal ini yang lebih tebal dan mengeras. Nah, sayap seperti ini bertipe hemilitron. Tipenya diberi nama hemilitron. Baik, beberapa contoh. Yang pertama, famili Pentatomidae. Contohnya Nezara viridula. Nah, ini adalah kepik hijau yang menyerang misalnya tanaman kedelai dan berbagai tanaman pangan yang lain. Kemudian Scotinopara vermiculata, kepik hitam atau kepinding tanah yang menyerang pangkal tanaman padi. Nah, ini kepik hijau ya, kepik hijau. Kemudian Scotinopara atau kepik hitam atau kepinding tanah pada tanaman padi. Nah, ini ada hitam seperti ini. Nah, baik. Kemudian kita meningkat ke famili berikutnya, famili Alididae. Nah, ini contohnya, gambar ilustrasinya, potretnya. Ini dengan nama umum yang populer yaitu hama walang sangit. Jadi nama ilmiahnya Leptocoryza oratorius, menyerang bulir padi yang masih fase tumbuh, yang sedang fase masak susu, belum mengeras. Nah, hama yang penting, hama walang sangit pada tanaman padi menyerang bulir.
Nah, kemudian Riptortus linearis. Nah, ini kepik polong pada tanaman kedelai, pada tanaman kacang hijau, kacang panjang gitu. Kepik coklat Riptortus linearis. Kemudian, nah kita berlanjut ke famili Miridae. Contohnya Helopeltis anthony. Jadi ini hama penting kepik pengisap eh, buah coklat atau buah kakao. Nah, ini Helopeltis anthony. Nah, ini Helopeltis spesies yang lain. Nah, baik. Jadi Helopeltis ini merupakan hama penting pada tanaman. Tadi sudah disebutkan pada tanaman kakao, pada buahnya, pada pucuknya, kemudian pada tanaman Cina ya di Jawa Barat, pada tanaman teh begitu. Nah, baik. Saudara sekalian, famili lanjutannya ini eh, kepik yang berperan sebagai predator, yaitu famili Belostomatidae. Ya, ini yang sebelah kanan ini famili Belostomatidae. Nah, baik. Eh, Ukurannya cukup besar, kemudian perilakunya sebagai predator. Jadi apa ini namanya? Raptor ya, apa itu? Eh, Tunggai depannya yang tipe raptorial, bertipe eh, menangkap dan memegang mangsa yang akan dimangsanya. Seperti itu. Nah, baik. Kemudian predator yang umum di eh, bukan perairan. Jadi kalau Belostomatidae tadi di perairan, nah kalau ini di ya di habitat yang misalnya banyak tumbuhan, banyak vegetasi begitu, yaitu eh, kepik famili Reduviidae. Reduviidae. Nah, ini ada kelihatan dua famili Reduviidae. Nah, yang ini eh, lebih jelas eh, jarum tipe mulutnya itu jarum stilet yang kokoh itu untuk menusuk. Hmm. Nah, baik untuk menusuk hama yang menjadi mangsanya. Nah, baik yang menjadi mangsanya. Kemudian kita lanjutkan masih eh, Hemiptera dan ini kita sampai pada subordo Homoptera. Subordo Homoptera ini eh, ada eh, cirinya yaitu sayapnya homogen, sayapnya homogen. Eh, Artinya tekstur permukaan sayap, nah ini eh, tidak sebagian menebal dan sebagian membranis, tidak akan tapi homogen, sama tekstur permukaan sayap. Nah, baik. Jadi Homoptera ini itulah ciri yang membedakan dengan subordo Heteroptera tadi. Nah, ciri secara umum tentu alat mulut menusuk mengisap. Nah, baik. Kemudian eh, sayap depan, ya ini Homoptera ya. Nah, baik. Antenanya eh, ya secara relatif antenanya seperti rambut yang kaku. Nah, pada beberapa famili ada juga yang berantena panjang. Nah, yang pokok ini metamorfosisnya Paurometabola. Nah, banyak spesies menjadi hama. Nah, beberapa di antaranya ada yang menjadi vektor penular virus. Vektor penular virus. Nah, beberapa jenis cukup banyak itu bisa dalam fisiologi eh, pencernaannya menghasilkan ekskresi embun madu. Jadi embun madu ini limbah pencernaan. Jadi merupakan limbah pencernaan yang disebut honeydew, embun madu. Nah, ini contoh yang
ukurannya cukup besar sehingga ketika di potret close up begini ukurannya cukup besar dan sangat jelas. Nah, inilah serangga tonggeret atau famili Cicadidae, Cicadidae, Cicada. Nah, ini eh, sebagai contoh eh, serangga dari Homoptera yang sayapnya homogen atau sama seluruh permukaan sayap, tekstur seluruh permukaan sayap, tidak ada bagian pangkal yang menebal seperti Heteroptera, tidak, tapi homogen. Maka ini sebagai contoh yang misalnya ini cukup jelas gitu untuk Homoptera. Nah, baik, kalau kita melanjutkan ke contoh yang lain, nah jenis-jenis wereng, jenis-jenis wereng. Nila parvata lugens, familinya Delphasidae, wereng batang coklat, menyerang tanaman padi. Habitatnya pada pangkal batang padi. Nah, baik. Eh, Mulai dari telur, secara kelompok telur begitu wujudnya seperti serupa dengan sisiran buah pisang. Dan nanti menetas menjadi nimfa, kemudian dalam kurang lebih eh, 8 sampai 17 hari ini fase lama fase hidup nimfa yang sangat eh, efektif dan intensif mengisap cairan tanaman padi. Nah, dengan populasinya yang eh, banyak, yang tinggi, maka tanaman padi menjadi eh, cepat sekali menjadi coklat mengering. Nah, baik. Imago. Jadi perkembangan berikutnya ada fase imago. Imago ini hidup 18 sampai 28 hari, bersayap, ada yang bersayap eh, penuh, bersayap panjang atau sempurna, Macroptera. Nah, ada juga yang suatu fase pertumbuhan, ya tipe jenis pertumbuhan yang sesungguhnya juga sudah serangga dewasa, orang dewasa juga tapi bersayap pendek atau Brachyptera. Baik, ini masih contoh wereng. Nah, wereng yang lain yaitu wereng Sogatella fursifera. Secara famili ini famili Delphasidae, wereng punggung putih. Nah, bentuknya agak serupa dengan wereng coklat. Secara em, penting atau tingkat menyerangnya relatif bukan hama penting yang warna punggung putih ini. Nah, saudara sekalian, contoh berikutnya yang penting. Nah, ini warna hijau. Tadi warna coklat atau warna batang coklat ya. Nah, ini warna hijau atau warna daun. Eh, Beda famili. Ini familinya famili Jascidae atau famili iya, ya Jascidae. Kelangsungan kerusakan langsung kelihatannya seperti tidak berarti, dan lebih pada fungsi sebagai vektor penyakit tungro pada tanaman padi. Nah, baik, ini beberapa jenis wereng ya. Nah, kita lanjutkan ke beberapa jenis kutu tanaman. Kutu Diaphorina citri. Nah, ini disebut sebagai hama kutu loncat pada tanaman jeruk. Kutu loncat pada tanaman jeruk, Diaphorina citri, menjadi vektor penyakit virus pada tanaman jeruk, penyakit virus CVPD pada tanaman jeruk. Kemudian masih kutu loncat, nah ini Heteropsilla cubana. Jadi Diaphorina citri dan Heteropsilla cubana ini sama-sama famili Psyllidae, famili kutu loncat. Nah, baik, kita lanjutkan. Masih tanaman
eh, ya kutu ya, masih hama kutu. Nah ini Bemisia tabasi, famili Aleurididae, disebut sebagai kutu kebul karena ya koloninya berlilin putih gitu. Kan kemudian menjadi vektor penyakit virus ini pada beberapa jenis tanaman, tanaman kedelai, tanaman pangan yang lain gitu. Nah, ini kutu kebul sebutan nama umumnya. Bemisia tabasi. Familinya Aleurodidae. Baik, saudara sekalian, ini kita melanjutkan ke kutu eh, kapuk atau kutu iya, kutu lilin pada tanaman kelapa. Aleurudicus destructor dan satunya Aleurudicus dispersus. Nah ini, jadi kutu ya secara kolektif ini tadi jenis-jenis kutu yang berlilin putih. Jadi seperti juga yang tadi Aleurodidae-nya pada Bemisia tabasi atau kutu kebul. Baik, saudara sekalian. Nah, ini yang penting ini. Apis gossypi dan Apis crassifora. Jadi Apis gossypi, Apis crassifora dari nama genus dan kemudian nama familinya ini famili Avididae. Dalam banyak pustaka kutu Avid begitu ya, kutu Avid. Nah, sebutan secara nama umum eh, disebut sebagai kutu daun. Nah, peranannya sebagai vektor penyakit virus pada berbagai tanaman kacang-kacangan ini, Apis gossypi. Begitu juga Apis crassifora juga sebagai vektor eh, penyakit virus. Baik, saudara sekalian, satu kutu lagi yaitu kutu tempurung hijau. Misalnya pada tanaman kopi, tanaman cengkeh, tanaman jeruk begitu ya. Nama ilmiahnya Coccus viridis. Nama Coccus, nama genusnya ini eh, mengarah pada nama familinya, famili Coccidae. Famili Coccidae. Kemudian menjadi nama apa? Nama eh, genusnya Coccus secara lengkap, nama spesiesnya Coccus viridis, kutu tempurung hijau atau kutu sisik pada tanaman eh, kopi, menyerang pada daun, pada permukaan bawah, di dekat pertulangan daun atau venasi daun. Nah, baik, jadi inilah beberapa jenis kutu tanaman. Contoh untuk Homoptera. Baik, terima kasih untuk ordo Hemiptera, subordo Heteroptera, dan subordo Homoptera. Demikian sudah kita sebutkan beberapa contoh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.